Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan baru, bulan November, ya, bulan yang penuh berkat Tuhan, bulan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan deklarasikan kabar baik untuk kita semuanya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciple greater destiny. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Bulan November, Desember ini kita menjelang 2 bulan lagi akhir tahun 2021 dengan tema besar kita Greater Destiny. Nah, semoga kita bisa mencapai tujuannya Tuhan, destiny-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada bulan ini, minggu ini, kita akan terus belajar dengan tema yang baru, yaitu Look Forward. Kita maju ke depan, look forward untuk terus memenuhi panggilan Tuhan, destiny kita dalam kehidupan kita. Dan minggu ini kita mau belajar tema firman Tuhan yang luar biasa, yaitu forward thinking. Ya, sudah katakan forward thinking atau berpikir ke depan, berpikir jangka panjang, berpikir luas, berpikir maju, berpikir di dalam Tuhan. Itu akan mendatangkan semua berkat Tuhan. Destiny kita akan segera tercapai karena kita forward thinking, saudara. Kita tidak memikirkan hal-hal yang saat ini, kesulitan apapun, masalah yang terjadi, tetapi kita mau melihat Tuhan ke depan. Itu yang menjadi pola pikir kita pada saat pagi ini kita mau belajar di dalam Tuhan. Pemikiran yang ke depan itu apa, ya? Nah, kita baca ayatnya di dalam Filipi 4 ayat 8. Ini merupakan basic ayat kita pada pagi ini, Filipi 4 ayat 8 dan 9, saudara. Basic forward thinking atau basic dasar berpikir ke depan itu apa? Nah, kita harus pelajari pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 8 dan 9 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semuanya yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara tulis di live chatting saudara, atau dimanapun Anda berada, tuliskan, pikirkanlah semuanya itu. Saya mau berpikir dengan hal yang tadi, yang firman Tuhan katakan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semuanya yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang menjadi target kita, itu yang menjadi pola pikir kita, itu yang menjadi berpikir kita ke depan tuh melakukan hal-hal pemikiran tersebut, saudara. Ya. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita saat ini, apakah kita terus memikirkan yang benar atau yang tidak benar, yang mulia atau yang tidak mulia, yang adil, kadang-kadang tidak adil, yang suci, kadang-kadang kita hidup tidak suci. Yang manis, kadang-kadang hidup kita mengalami kepahitan, ya, atau yang sedap didengar. Kadang-kadang kita mendengarkan berita-berita yang tidak sedap, tidak mengenakan. Itulah yang terjadi saat ini. Nah, di ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sudah katakan amin, ya. Nah, jadi setelah kita berpikir yang tadi, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang berpikir kebajikan. Nah, kita harus terus pelajari itu semuanya. Bukan tiba-tiba terjadi begitu aja. Terus kita harus terima pengetahuan, terima masukan. Terus kita harus dengar input dari orang. Masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian kita lihat ke depan tuh ada apa, dan kita harus melakukan. Ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan, saudara. Tidak bisa diam begitu saja. Nah, maka Allah
sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi setiap langkah-langkah hidup kita akan ada damai sejahtera. Itulah yang dari Tuhan. Kalau langkah-langkah hidup kita tidak ada damai sejahtera, saudara harus berhenti dulu. Stop. Jangan berpikir ke arah itu. Jangan berpikir ke arah ke depan yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Kadang-kadang kita berantem sama orang, kadang-kadang kita hidup tidak benar, itu tidak ada damai sejahtera. Saudara stop dulu berpikir. Jangan berpikir hal tersebut. Jadi Rasul Paulus pada saat ini, pagi ini mengingatkan kita, terutama kepada waktu itu jemaat di Filipi ya, saudara ya, zaman itu. Jadi firman itu dulu, sekarang, dan sampai selamanya sama berlaku. Pada zaman itu Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, dan pagi ini saya berfirman atau menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat kita, AIF Citiling Bandung, untuk generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang. Kita harus berpikir seperti itu. Jadi berpikir ke depan atau thinking forward itu adalah berpikir yang terbaik dan terindah dari cara pandang Allah. Saya katakan sekali lagi, berpikir ke depan adalah berpikir yang terbaik dan terindah dari cara pandang Allah. Nah, kalau cara pandang manusia itu hanya melihat secara mata jasmani. Kalau cara pandang Allah bukan hanya itu saja, tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa lihat, yang Allah akan memberikan kepada kita hikmat, Allah yang akan memberikan kita pengertian, sehingga kita bisa memutuskan, bisa melakukan itu dengan benar, destiny kita dengan benar, sehingga langkah-langkah hidup kita tidak salah. Ada contoh, Kejadian 13 ayat 13. Firman Tuhan katakan, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Nah, saudara tahu ya, kalau kota-kota dekat Sodom itu, kita pernah pelajari, Sodom dan Gomora adalah kota yang dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan, karena mereka adalah kota yang rusak moral, bejat moralnya. Banyak hal-hal duniawi terjadi di sana. Macam-macam prostitusi, kawin mengawinkan, mabuk-mabukan, dan semuanya. Dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan terjadi di kota itu. Tetapi si Lot ini melihat ke arah itu. Dia mau menetap ke sana. Pada saat itu, Lot dan Abraham itu memang tinggal di satu area yang padat, yang membuat para gembala-gembalanya, kan waktu itu mereka profesinya, kehidupannya setiap hari itu menggembalakan domba-domba. Nah, pada saat itu gembalanya Lot dan gembalanya Abraham berantem terus. Maka si Abraham itu berbicara kepada Lot, "Hei Lot, ayo kita berbagi daerah aja supaya kita tidak sering berantem, kita tidak sering ribut." Nah, maka Lot melihat secara mata jasmani, oh yang baik, yang benar, yang manis, yang sedap didengar itu daerah yang ada saat ini dekat lembah Yordan. Sehingga si Lot itu berkemah di sana dekat dengan daerah Sodom dan Gomora itu, saudara. Tetapi kalau Abraham itu memilih tempat di tanah Kanaan. Nah, itulah rencana bangsa Israel ke depan terjadi. Di tanah Kanaan itu merupakan tanah perjanjian yang akan diwarisi untuk bangsa Israel pada saat ini. Nah, Bapak Ibu semua harus melihat, si Lot ini melihat secara pandang, berpikir secara manusia kasat mata. Tetapi kalau Abraham, dia melihat dari cara pandang Allah. Ya, ke depan itu ada apa? Karena kita hidup pada saat ini bukan hanya melihat oleh mata fisik, tetapi kita hidup juga karena percaya sama Tuhan. Ada ayatnya, saudara, 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Jadi di samping kita melihat mata jasmani ini, kita percaya Tuhan. Kita percaya akan kuasanya. Kita percaya akan kuasa kebangkitan. Kita percaya akan kemuliaan Tuhan. Kita percaya akan roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakukan atau berpikir yang benar, yang mulia,
yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Kita akan berpikir secara itu, secara cara pandang Allah. Saudara katakan amin ya. Nah, berikutnya saudara, praktiknya dalam kehidupan ini memang tidak mudah. Kehidupan ini akan selalu kita bergerak ke arah pemikiran-pemikiran yang lebih kuat. Di mana saat ini kita banyak sekali berpikir secara yang harus kita pikirkan setiap hari, saudara. Berpikir pekerjaan, berpikir pelayanan, berpikir keluarga, berpikir anak, berpikir makanan, berpikir mau pergi kemana, berpikir mau beli itu dari gadget, di klik kanan, klik kiri, dan sebagainya. Berpikir dan macam-macam pemikiran, saudara. Banyak gangguan terjadi dalam kehidupan kita. Pemikiran-pemikiran itu banyak gangguan. Tetapi kita mesti melihat pemikiran-pemikiran kita saat ini harus diarahkan kepada semakin kita memahami kebenaran firman Tuhan. Berpikir seperti itu. Ya, klik, baca firman Tuhan. Berpikir, renungkan arah hidup kita ke sana, saudara. Jangan memikirkan mayoritas ke hal-hal yang kasat mata membuat hidup kita dipenuhi oleh keinginan daging, keinginan jasmani kita. Itu yang membuat masa depan kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi salah. Waktu kita disibukkan dengan hal-hal yang pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita harus antisipasi, saudara ya. Amsal 23 ayat 7a dikatakan, sebab sebagaimana yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi setelah dipikirkan, kemudian timbul dalam hati kita, dan kita mau melakukan itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan dengan baik. Yang dipikirkan dengan baik, ada contoh, saudara ya, di mana pemikiran-pemikiran yang banyak, manusia akan berjalan kepada hal-hal yang lebih kuat pemikirannya. Kalau kita berpikir di dalam terang Kristus, seperti contoh di gambar itu, maka semuanya hidup kita akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Dan semua langkah-langkah hidup kita menjadi benar, saudara. Ya. Nah, berikutnya, saudara, yang pertama yang harus kita pelajari pada pagi hari ini dalam berpikir ke depan, yaitu kita harus mau merubah pemikiran. Nah, kalau kita lihat di gambar, pemikiran ini banyak. Ada pemikiran hal-hal yang kreatif, pemikiran untuk kita belajar, ada ide-ide yang baru, ada hal-hal mengenai sekolahan, pemikiran-pemikiran di otak kita tuh banyak macamnya. Brain kita tuh isinya banyak, tidak terbatas, saudara. Nah, kita harus mau merubah otak kita itu untuk memikirkan hal-hal yang tadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, cara pandang Allah. Nah, baru kita bisa berpikir ke depan dengan benar. Nah, kalau banyak pemikiran kita yang tadi, yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka langkah ke depan, tujuannya, destiny kita akan menjadi meleset, saudara. Itu percaya atau tidak percaya, saudara pasti akan alami ke depan. Karena pemikiran saat ini, apa yang kita tentukan ini, yang kita pikirkan saat ini tuh akan menentukan hasil akhir besok tuh ada apa, atau bulan depan, atau tahun depan, atau apapun yang kita pikirkan saat ini, ke depan itu yang akan kita alami. Yang kalau kita lakukan, seperti sekarang, saya posisi sekarang saat ini, ada di sini. Nah, ini hasil dari pemikiran yang lalu-lalu. Kita berpikir dengan benar, dengan baik, dengan adil, dengan suci. Ya, itu akan terjadi. Jadi, pemikiran kita sekarang ini akan menentukan masa depan kita. Kalau pemikiran kita bersama dengan Tuhan, nah masa depan kita ada bersama dengan Tuhan. Kalau pemikiran kita banyak masalah duniawi, hal-hal duniawi akan terjadi. Itulah. Atau ada hukum juga tabur tuai, saudara ya. Kita harus ingat itu. Apa yang kita tuai saat ini akan ditabur kemudian. Jadi, apakah pemikiran kita bergerak ke arah yang lebih kuat sesuai dengan firman Tuhan? Nah, itu merupakan tanda tanya. Saya nggak tahu pemikiran Bapak Ibu semua di rumah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Nah, jika jawaban kita waktunya mengubah pikiran kita saat ini, saudara ya, jawabannya sesuai dengan firman Tuhan, maka akan terjadi apa yang kita pikirkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memikirkan hal yang baik. Jika saat ini kita berpikir, aduh hidup ini lelah, hidup ini capek,
Nah, hal-hal yang lelah dan capek itu akan terjadi ke depan. Atau kita saat ini, merasa gagal. Pikiran kita, saat ini kita merasa nggak mampu. Nah, hal-hal yang nggak mampu, yang gagal akan tercapai, saudara. Itu firman Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita saat ini berpikir sukses, berpikir berhasil, berpikir kreatif bersama dengan Tuhan, maka hal-hal yang sukses, kreatif, berhasil itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara katakan amin, ya. Nah, cara merubah pemikiran kita ke depan ialah yang pertama yaitu cek bagaimana otak kita bekerja saat ini. Pemikiran apa yang ada saat ini terjadi. Kita harus tata ulang, harus terus di restructure atau dianalisa kembali pemikirannya kita benar nggak. Yang kedua, lengkapi pemicu mental spirit kita dengan doa dan pujian. Ya, mental kita atau pemikiran kita saat ini banyak dipengaruhi oleh stres, dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Nah, lengkapilah. Ayo kita doa. Ayo kita memuji Tuhan. Nah, itu akan Tuhan merubah pola pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, temukan Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan akan merespon pemikiran kita saat itu. Tuhan akan transformasi pemikiran kita atau merubah pikiran yang dari kita yang sebelumnya tidak baik, pemikiran-pikiran yang dari duniawi ke arah hal-hal yang baik sesuai dengan rencana Tuhan. Itu 3 cara, saudara, ya. Nah, yang kedua, yang kita mesti menyadari pertempuran pikiran. Di dalam otak kita ini sekarang banyak terjadi pemikiran-pemikiran dan itu saling beradu, saling bertempur, saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga akan membuat hidup kita pusing, akan membuat hidup kita mengalami sesuatu yang komplikasi, ya, complicated. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Atau ketertiban ini dalam terjemahan New King James Version yaitu sound mind. Sound mind kalau kita terjemahkan kembali yaitu namanya pikiran yang sehat. Nah, Tuhan tuh sudah mendesain kita. Pikiran kita diberikan pikiran yang sehat, ya. Di samping kita punya roh yang tidak takut, di samping kita juga punya roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan pikiran kita sudah didesain, diciptakan oleh Tuhan untuk mempunyai pikiran yang sehat. Nah, bagaimana kita isi pikiran yang sehat itu? Dengan hal yang tadi, saudara, ya. Pikiran kita tidak sehat, maka akan terjadi pertempuran. Pertempuran di sini otak kita menjadi kacau. Dan kita harus sadar dan dapat mengubah semua menghadapi pertempuran kita untuk menjadi sehat. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, ya. Jadi sebab kita berjuang bukannya melawan manusia. Sekarang tuh, ya seperti fisik manusia, tetapi kita melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Jadi dalam hidup manusia tuh suka dikuasai oleh pikiran jahat, yaitu timbulnya dari mana? Dari setan-setan. Roh-roh jahat ini yang mau merusak pemikiran kita sehingga kita tidak bisa berjalan, berpikir secara Kristus, secara Tuhan, yang seharusnya pikiran sehat itu terjadi. Yohanes, nah kita bisa lihat, saudara, ya, ada ayatnya, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita kacau, kalau kita binasa, maka iblis itu senang, karena dia akan merusak memori pikiran baik kita, saudara. Kita harus ingat, jadi kita harus terus menyadari pertempuran yang terjadi. Ini ada satu contoh di dalam firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 20, di mana kisah seorang Yusuf. Dia sudah banyak mengalami kepahitan, banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami
ganjaran hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia bisa menjadi penguasa di Mesir itu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Dia bisa mengubah, menyadari pertempuran pikirannya itu, sehingga pada akhirnya dia ngomong, dia bicara dalam firman Tuhan di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu kehidupan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara. Nah, si Yusuf ini hebat, luar biasa. Pemikirannya tuh nggak kacau, nggak berpikir secara duniawi saja, jasmani saja. Dia mengalami kesulitan, dibuang di sumur, mau dibunuh, dimasukkan penjara, dan lain-lain, saudara. Tetapi pada akhirnya dia bisa berpikir ke arah itu. Dia bisa bicara bahwa kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Luar biasa, saudara. Kita bisa ngomong nggak seperti itu? Kalau kita dijahati orang, kalau kita diomongin orang, kita bisa ngomong nggak seperti itu? Pada akhirnya, semoga kita bisa berbicara seperti Yusuf ini, saudara ya. Jangan berbicara hal-hal yang membuat orang itu menjadi pahit hati dengan pemikiran kita. Nah, dia akhirnya bicara lagi, ya ini untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi pada saat itu Israel bisa dipelihara karena ada Yusuf tinggal di Mesir. Tidak terjadi kelaparan lah bangsa Israel pada saat itu, saudara. Ini hebat ya. Jadi si Yusuf ini jago menghadapi pertempuran pikiran. Pada akhirnya dia bisa menang. Pada akhirnya dia bisa luar biasa, saudara ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita harus berpikir ke depan, membentuk masa depan. Berpikir ke depan itu membentuk masa depan, seperti yang tadi saya sampaikan. Masa depan dibentuk oleh pemikiran ke depan, yaitu berupa ada apa? Visi dan juga iman kita, saudara. Jadi kita berpikir ke depan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, visi itu, dan iman kita bekerja, karena kita percaya kepada Tuhan. Dan bukan dengan kenangan atau ketakutan. Nah, ini kalau Bapak, Ibu, semua saudara banyak kenangan, ketakutan, ya, itu tidak akan membentuk masa depanmu. Walaupun saudara berpikir apapun. Pikiran ini dikendalikan oleh pikiran sehat, yaitu dari Tuhan. Buang ketakutan, buang kepahitan, buang kegagalan, kenangan masa lalu yang jelek dibuang. Pikiran yang baik sekarang. Maka Tuhan akan menolong kita. Matius 14 ayat 15 sampai 18. Ini ada satu contoh yang baik, saudara ya. Ayat 15 dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah, ini suatu hal yang kontradiktif kalau Tuhan berpikir ke depan untuk memberi makan atau memberi makan orang-orang yang mengikuti Yesus, yaitu untuk memelihara jiwa-jiwa supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, supaya mereka boleh digembalakan oleh Tuhan. Jadi akhirnya harus diberi makan karena sudah waktunya malam. Nah, tapi kalau murid-muridnya Tuhan Yesus, dia tidak berpikir kepada itu, melihat kesulitan. Pandangan saat ini begitu. Kesulitan, mana bisa memberi makan beribu-ribu orang, 5.000 orang, banyaknya saudara. Nggak bisa. Tetapi dia mau bicara juga kepada Tuhan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, di sini Tuhan Yesus mau menguji murid-muridnya seperti itu. Tuhan Yesus punya pola pandang ke depan, yaitu visi ke depan menyelamatkan murid bangsa-bangsa ataupun orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu, saudara. Nah, kita harus berpikir seperti Tuhan. Mau mengorbankan diri, mau berpikir ke depan yang memang ada kesulitan.
Mana mungkin memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita terus berpikir, akhirnya ada jalan. Ada anak kecil akhirnya saudara seperti di gambar itu ya, membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan ambil dan mengucap syukur, akhirnya dari hal tersebut timbul mujizat terjadi. Semua orang bisa makan, kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Ya saudara ya, ini yang terjadi, ini yang dialami pada saat itu. Jadi kalau kita berpikir ke depan itu tidak hanya melulu lihat secara mata saat ini, wah nggak mungkin. Tetapi kita harus melihat secara kacamata Tuhan. Maka masa depan kita cerah bersama dengan Tuhan. Maka semua yang terjadi di luar pemikiran kita, itu yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Jadi 3 hal yang kita bisa pelajari pada pagi ini, mau merubah pikiran kita, yang membuat pikiran kita menjadi kacau, hal-hal yang dipikirkan saat ini duniawi, nah kita rubah menjadi yang lebih kuat, itu berpikir secara Kristus, cara pandang Allah. Yang kedua, menyadari pertempuran pikiran ini, saudara. Banyak hal yang terjadi di otak kita, tetap kita harus mencari kehendak Tuhan, pemikiran yang terbaik. Yang ketiga, berpikir ke depan, membentuk masa depan kita, saudara. Tuhan memberkati firman Tuhan, dan kiranya Tuhan akan terus menolong hidup kita menjelang akhir tahun ini dan tahun depan 2022 akan menjadi tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Engkau menolong kami, Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Destiny-nya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Berkati semua jemaat, berkati semuanya Tuhan, kebutuhan hidup mereka dicukupkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.